seprovinsi Jawa Barat, para kepala Bapeda dan Bapak Bambang seprovinsi Jawa Barat, para kepala PU seprovinsi Jawa Barat. Kita memahami bahwa saat ini banyak hal yang harus menjadi bahan evaluasi. Selama ini meluruskan tata ruang pada sebuah wilayah, pendekatan teknis seringkali diabaikan demi pendekatan ekonomi dan demi pendekatan yang pada akhirnya tata ruang tidak match dengan kebutuhan hidup manusia. Yang disebut dengan kebutuhan hidup manusia itu adalah satu, ketersediaan pangan, dua, ketersediaan energi, yang ketiga adalah terbebas dari ancaman bencana. Nah, kita saat ini bisa melihat krisis pangan kalau kita tidak secara sungguh-sungguh menanganinya dengan baik dengan penyediaan ruang yang cukup untuk keberlangsungan tanaman pangan, itu akan menjadi ancaman dalam masa depan. Kita paham ada bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ternyata pangan itu menjadi sesuatu yang sangat mudah. Uang banyak itu nggak ada artinya manakala masuk ke warung, masuk ke toko yang jual berasnya nggak ada, yang jual mie instannya nggak ada. Kan saya ngalamin begitu. Kemudian di masyarakat juga begitu, nggak ada artinya juga rumah besar kalau pangannya tidak ada, sehingga pangan menjadi isu strategis utama. Untuk itu kita pada hari ini juga akan melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap perhitungan ruas area ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan hitungan harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat minimal untuk warga Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketersediaan energi. Nah, energi itu pasti punya dua kualifikasi. Energi yang biasa kita gunakan yang bersumber dari fosil, energi yang baru dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan ini juga sangat bergantung terhadap ketersediaan alam untuk menyediakannya yang bersumber dari bahan nabati. Nah, ini juga keanekaragaman hayati nabati itu menjadi hal yang penting dalam membangun kekuatan sumber daya energi. Yang ketiga adalah kenyamanan warga penghuni untuk terbebas dari bencana. Kita paham bahwa IMB itu lahir itu karena tata ruangnya memberikan ruang untuk pembangunan, baik pembangunan perumahan, pembangunan kawasan pariwisata, pembangunan kawasan perdagangan, pembangunan kawasan industri dan berbagai kawasan lainnya. Tetapi faktanya di lapangan kita melihat ruang-ruang terbuka untuk kepentingan pembangunan itu banyak mengambil yang bukan haknya. Satu, mengambil areal hijau, lereng-lereng gunung diambil. Kemudian mengambil area-area resapan, rawa diambil, danau-danau diambil. Daerah aliran sungai dipepet. Dan ini bisa melihat di daerah aliran sungai saya banyak menemukan membangun di daerah aliran sungai ada IMB, ada sertifikat. Nah, sehingga hari ini Provinsi Jawa Barat terus melakukan normalisasi sungai. Mau sungainya PSDA, mau sungainya PJT, mau sungainya BPWS, kita support untuk melakukan normalisasi. Nah, normalisasi itu pasti para kontraktor yang dari BPWS itu selalu berhenti. Kenapa? Gak sanggup menghadapi perlawanan dari warga yang tinggal di bantaran sungai dan di daerah sepadan sungai. Sehingga kami secara terus-menerus melakukan pembongkaran
Kemudian yang mau tidak mau agar lebih cepat penanganannya tribunnya tidak panjang, memberikan kompensasi. Hari ini kami akan memberikan kompensasi lagi di daerah Indramayu karena rob yang melewati wilayah Indramayu. Kemudian 3 hari yang lalu kami memberikan kompensasi memindahkan warga dari bantaran sungai di wilayah Citarum yang berpuluh-puluh tahun kebanjiran. Daripada mikirin dana untuk menangani Citarum triliunan dan kelar-kelar, lebih baik warganya yang di situ dipindahin. Saya lebih memilih itu. 1 kali pindah selesai masalah. Gitu. Dan kemudian berikutnya saya sampaikan ke BPS, kita ingin melakukan pelebaran sungainya. Nah, ini juga salah satu konsep yang disampaikan, dan pada akhirnya saya sampaikan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berkirim surat untuk Menteri PU agar seluruh bangunan untuk penetapan daerah sepadan sungai, kalau sepadannya sudah ditetapkan, maka Pak Menteri ATR menyampaikan pada saya, sertifikat yang sudah dikeluarkan bisa dicabut. Ini kan rangka. Nah, untuk itu ada problem di situ, Pak Menteri. Saya sampaikan, problemnya adalah kita ini membuat ironi. Satu sisi kita ngomong ketahanan pangan, tapi sawah dibuat jadi perumahan. Satu sisi kita ngomong harus bebas dari banjir, tapi daerah rawa-rawa dan daerah sawah dibangun nggak berhenti-berhenti. Nah, ini yang menjadi ancaman. Itu saya lihat 1, Bogor, 2, Kota Bekasi sudah nggak ada, 3, Kabupaten Bekasi, yang keempat Kabupaten Karawang, yang kelima Kabupaten Subang, kan? Kemudian yang keenam yang di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, kan ini sudah hampir tidak ditemukan lagi, sehingga ya banjir akan terus. Nah, kalau banjir yang dipanggil bukan bupati, Pak Dede, kumaha ya Pak Dede, dan saya nggak mau dengar itu. Nah, ini menjadi, maka dikeluarkan, nanti kami mengeluarkan kebijakan penundaan izin bagi perumahan di seluruh provinsi Jawa Barat yang berpotensi menimbulkan bencana. Sambil kita mengevaluasi tata ruang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adanya area yang terbuka, yaitu yang masih luas hutannya terbuka, tanaman hijaunya terbuka adalah tanah yang dikuasai oleh PTPN dan Perhutani serta Kementerian Perhutani. Maka yang PTPN sudah meminta untuk segera dikeluarkan dari dunia. Dan saya meminta 15%. 1, yang 10% saya minta untuk area konservasi, pokoknya menurut kelembagaan ini. 2, yang 5% adalah dikelola oleh warga dengan pohon yang sama dengan PTPN. Kalau yang TPN, yang karet. Dan kelompoknya seluruh produksinya sampai berproduksi selama 5 tahun digaji 1,5 juta per kepala keluarga. Satu orang bukan 2 hektar. Ini agar mereka bisa hidup dalam produksi. Ini yang dilakukan. Nah, kemudian seluruh rangkaian ini akan berhasil manakala tata ruangnya segera diperbaiki. Dan kita sampaikan Pak Menteri Provinsi Jawa Barat dalam penetapan tata ruang yang baru kehilangan 1,2 juta hektar area hijau yang berubah menjadi kawasan properti, berubah menjadi kawasan pemukiman, berubah menjadi kawasan-kawasan lainnya yang bukan peruntukannya. Untuk itu pada kesempatan siang hari ini kita sangat bahagia Pak Menteri ATR BPN menyatakan pada saat bertemu dengan Pak Bupati untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap tata ruang di Provinsi Jawa Barat. Saya pikir sudah menjadi takdir para bupati dan wali kota sekarang adalah bupati dan wali kota hijau. Karena bupati wali kota hijau izin lokasinya makin sedikit baru. Gitu. Karena prinsipnya adalah di Jawa Barat ini